فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Fiqh Tarbiyatul Abna, fikih pendidikan anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan menjadikan kajian ini menjadi kajian yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadi suri tauladan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Para rawuh, para jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi kembali bahwasanya kajian kita fikih tarbiyatul abna, fikih pendidikan anak ini sebagai bentuk usaha kita untuk menghadirkan anak-anak yang bermanfaat untuk kita pada akhirat kelak. Karena sejatinya anak-anak kita adalah investasi kita di masa datang yang bisa menyambung amal baik kita. Apabila kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh dan salihah yang senantiasa membaca istighfar untuk kita, maka ketika kita meninggal kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada seseorang yang diberikan kedudukan begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Orang tersebut bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Wahai Tuhanku, dari mana saya mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Karena dia beranggapan amalannya itu baik, biasa-biasa saja. Tapi kok bisa kedudukannya setinggi ini? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari walatika laka." Engkau memperoleh kedudukan yang tinggi ini disebabkan karena istighfar yang dibaca oleh anakmu untukmu. Jadi banyak sekali keutamaan memiliki anak yang saleh dan salihah. Sehingga ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, ketika kita menginginkan anak yang salihah dan ketika ingin mendidik anak kita menjadi anak yang salihah, maka perlu memahami fikihnya. Anak itu tidak untuk bahan percobaan. Jadi anak itu bukan untuk bahan percobaan. Anak kok dicoba-coba. Sebanyak apapun anak kita bukan dicoba-coba. Saya mendidik ini gini enggak. Perlu difahami ilmunya, perlu difahami faktor-faktor pendukungnya supaya anak kita menjadi anak yang saleh. Sebagaimana kita bertani, kita bertani kalau masuk dunia pertanian tanpa mempelajari faktor atau poin-poin penting di dalam pertanian tersebut, ya jangan harap kita akan panen. Jangan harap kita akan panen. Bisa jadi kita malah rugi. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, maka pendidikan anak tersebut sebagaimana kita
merawat tanaman. Tanaman tersebut supaya kita panen butuh usaha-usaha yang banyak sekali. Milih bibit, memupuk, mengolah lahan, kemudian merawatnya. Ketika panen harus bagaimana? Begitu pula anak. Maka di sini Syekh Abu Abdillah Mustafa Ibnu Al-Adawi rahimallahu rahmatan wasi'atan aw hafizahullahu wa yar'ah menulis kitab ini sebagai panduan kita supaya kita tidak buta di dalam pendidikan anak kita. Kemudian ikhwanu fiddin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada poin kemarin kita telah jelaskan pengaruh kesolehan orang tua untuk kebaikan anaknya. Jadi pengaruh kesolehan orang tua baik bapak maupun ibu terhadap kepribadian anaknya dan pendidikan anaknya. Maka di sini beliau menjelaskan yang selanjutnya adalah ikhtiyaruz zaujati shalihah, memilih istri yang shalihah. Jadi di antara faktor kita memperoleh anak yang soleh adalah memilih istri yang shalihah. Jadi faktornya itu banyak. Apabila semakin banyak faktor tersebut kita kumpulkan untuk mendapatkan anak yang soleh, semakin besar kemungkinan kita mendapatkannya. Semakin kecil faktor-faktor tersebut itu kita kumpulkan, kita ketahui, maka semakin kecil pula kemungkinan kita untuk mendapatkan anak yang soleh. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, wa yajibu 'ala zawji an yuhsina al-ikhtiyara 'inda az-zawaj. Maka wajib bagi seorang suami atau seorang laki-laki untuk memilih pasangan yang baik ketika dia menikah. Wa yattaqi zawjata shalihata dzatad dini. Maka hendaknya dia tersebut memilih, menyaring istri yang sholihah yang memiliki agama. Fa inna satakunu umman li auladihi, karena istri tersebut akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Wa biha yata'assasu auladuha, dan dengan istrinya tersebut maka anak-anaknya akan terbekali. Wa min thadhiha wa akhlaqiha yartadiun, dan dari air susunya dan dari akhlaknya anak-anaknya tersebut itu akan menyusui. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, memilih istri yang shalihah, memilih ibu yang baik untuk anak-anak kita. Terus kadung kan? Kalau sudah kadung ya diperbaiki ya ibu. Jadi makanya kalau sudah terkadung, sudah kadung memilih punya istri, ya bagaimana istrinya tersebut kita perbaiki, kita ajak ke pengajian, kita nasihati, kita belikan buku, kita dukung supaya istri kita menjadi lebih baik. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan seorang budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada seorang wanita yang merdeka akan tetapi dia tersebut musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik itu mentakjubkan kalian, membuat kalian senang, menarik kalian. Jadi budak mukminah itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun statusnya itu budak,
akan tapi dia mukminah, salihah, maka ini lebih baik dibandingkan seorang wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan, yang merdeka, akan tetapi dia itu musyrik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatfar bidzatid din taribat yadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, pilihlah wanita yang memiliki agama. Taribat yadak, maka tanganmu tersebut itu akan ringan, enggak susah. Jadi di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, li jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha karena keturunannya, wali diniha dan karena agamanya. Fatfar bidzatid din, maka pilihlah yang memiliki agama. Taribat yadak, maka tanganmu akan ringan, enggak susah. Dan diantaranya adalah ketika wanita tersebut itu mendidik anak kita, maka akan mendidik anak kita dengan asas-asas agama. Wa yanbaghi an takuna hadhihi zawja aidan ma'a husni akhlaqiha wa tamassukiha bid-dinha usratun thayyibah shalihah. Dan sepatutnya seorang istri yang salihah tersebut, yang memiliki akhlak yang baik, kemudian agama yang baik, hendaknya wanita tersebut itu dari keluarga yang baik dan soleh juga. Jadi dari keluarga yang soleh. Ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi seorang wanita tersebut, seorang istri itu yang akan membersamai anak kita. Istri itu yang akan membersamai anak kita. Kebersamaannya dengan anak kita lebih banyak dibandingkan seorang laki-laki. Sehingga anak tersebut akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh ibunya. Jadi kalau ibunya biasanya itu ngaji, baca Al-Quran, maka insya Allah anak tersebut akan terbiasa untuk mengaji. Kalau ibunya tersebut itu biasa belajar ilmu agama, maka pelajaran-pelajaran ilmu agama itu akan terbiasa. Apalagi apabila istri tersebut itu adalah orang yang hafal Al-Quran, kemudian mau menjaga Al-Qurannya. Di orang jaga hafal Al-Quran kali para rawi. Hafal Al-Quran sing boten perhatian kalau Al-Quran ini lancar gak lancar, sing penting tahu Ada seorang yang hafal Al-Quran tersebut berusaha semaksimal mungkin menjaga hafalannya. Nah, yang menjaga hafalannya ini para rawi akan berusaha memaksimalkan waktu-waktunya untuk murojaah. Kalau mungkin kegiatan wanita yang sedang menyusui itu kan banyak menyusui kan. Kalau menyusui kan tidak bisa melakukan kegiatan yang lainnya, saudara. Maka orang yang perhatian terhadap bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, ketika dia menyusui, dia sambil ngelalar hafalannya. Menyusui itu biasanya berapa menit sih, Pak? 1 jam. Paling kali pintu nih, Pak. Ya paling enggak 15 menit atau mungkin 30 menit ya. 15 menit, 30 menit menyusui anaknya sambil murojaah 1 juz. Murojaah 1 juz. Anaknya itu ketika menyusukan melirik ibu terusnya tadi. Maka yang pertama anak tersebut akan mendengarkan Al-Quran. Yang kedua akan melihat orang tuanya membaca Al-Quran, sehingga di dalam hatinya akan termotivasi sejak kecil, sejak dini untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi akan termotivasi.
Kalau ibunya tersebut itu memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, maka anaknya pun akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk ibunya tadi. Kalau ibunya tersebut menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, sopan santunnya dia jaga, maka insya Allah anaknya tadi akan mengikuti dan meneladani ibunya. Sopan santun mengganggunya. Seorang wanita yang memiliki agama akan perhatian terhadap agama anak-anaknya. Karena apa? Dia mengetahui bahwasanya seorang wanita itu ra'iyatun fi baiti ahliha. Wanita itu pemimpin di dalam rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya pada hari kiamat kelak. Jadi ketika mendidik anak, mengasuh anak, dia akan maksimal kalau paham terhadap tanggung jawabnya dan kalau betul-betul wanita solihah. Jadi anak 1, anak 2, anak 3 menjadi tanggung jawab dia. Dia takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ketika suami tersebut itu jauh dari anaknya dan rumahnya, insya Allah suami tadi itu merasa aman, tidak khawatir anaknya tidak diopeni. Kan kadang-kadang sebagian wanita itu kalau di depan suaminya niku sangat ganti kali anak-anaknya. Cuman kalau kadang-kadang suaminya nggak ada, jiwiti mangan gak makan ya wis pegel. Karena apa? Karena yang namanya mendidik anak itu butuh kesabaran yang berlipat-lipat. Jadi membutuhkan kesabaran yang berlipat-lipat mendidik anak itu. Tidak hanya 1 jam 2 jam, 24 jam dikali berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maka dari itu ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, maka wanita salihah ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pertumbuhan anak tersebut. Di sisi lain, hendaknya wanita tersebut itu juga memiliki keluarga yang baik. Fahadha afdal wa akmal, dikatakan oleh beliau mu'allif, dan ini lebih utama, lebih sempurna. Ala tara anna qauma Maryam alaihissalam qalu, tidakkah kalian itu mengetahui bahwasanya masyarakat Maryam pada waktu itu berkata kepada Maryam, ya ukhta Harun, maka na abuki imra'ata sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun. Ini Maryam itu ketika dia itu melahirkan anak, dan di masyarakatnya dikenal bahwasanya Maryam itu tidak memiliki suami, maka masyarakatnya tersebut itu heran, kok bisa wanita hamil memiliki anak tanpa memiliki suami. Sehingga masyarakat pada waktu itu bertanya kepada Maryam, berkata, wahai saudaranya Harun, ibu sampean itu, bapak sampean itu bukan orang jelek, orang api, orang mulia. Wa makana ummuki baghiyah, dan juga ibumu itu bukan orang yang pelacur. Kok bisa sampean gini, hamil tanpa memiliki suami? Artinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan keluarga itu memiliki pengaruh di dalam kebaikan anak kita. Di keluarga yang baik tersebut akan menjadi motivasi untuk anak kita menjadi orang yang soleh. Oh, mbahku itu seorang ulama, mbahku itu kiai besar. Maka di sini anaknya tersebut akan termotivasi, saya mau seperti mbah. Di sisi lain, ketika
istri tadi itu memiliki keluarga yang baik, kemudian waktunya kumpul-kumpul, maka bisa dipastikan anak kita itu kumpul-kumpul dengan orang baik. Di keluarganya itu alhamdulillah sudah ngaji semua, kemudian mengamalkan sunnah-sunnahnya pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enak, jadi anak tersebut termotivasi. Mau masuk pondok saja itu apa? Semangat. Saya besok mau mondok sini, mau mondok situ, mondok sini. Kenapa? Karena keluarganya itu sudah menjadi keluarga yang terbiasa mondok. Nah, kalau keluarganya itu nggak ada yang mondok misalnya, kemudian dia baru pertama kali mondok, itu berat sekali ketika masuk pondok itu. Mbah saya loh nggak mondok, paman saya loh mondok dahulu itu juga lari. Dijadikan kisah. Jadi di sini manfaat istri kita atau diri kita memiliki keluarga yang baik, maka keluarga yang baik tersebut akan memotivasi anak kita untuk menjadi orang yang saleh. Ayya ukhta hadzal rajuli salih. Dijelaskan oleh Syekh Al-Adawi, Mustafa Al-Adawi. Artinya wahai saudari laki-laki solehan, abuka kana rajulan fadilan khairan. Bapak sampean itu orang yang memiliki kemuliaan dan orang baik. Ma'uli ma'an husu, tidak dikenal dengan kejelekannya. Wala ata bifahishatin, dan juga bapakmu tadi itu tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Wa ummuki kadzalika kanat minas shalihat. Begitu pula ibumu itu termasuk wanita shalihat. Walam takun minal baghaya waz zamani, dia bukan termasuk wanita lajur. Fa kaifa ataiti bihadzal walad wa min aina ja'abuka. Kemudian dari mana engkau mendapatkan anak ini? Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi kalau ada keluarga yang bagus, keluarga yang soleh, anak untuk menjadi nggak soleh itu butuh apa? Perjuangan besar. Gini membuat. Jadi kalau keluarganya itu semua hafal Al-Quran, mau nggak hafal Al-Quran itu sungkan. Kenapa harus berhadapan dengan kebiasaan masyarakat? Iki loh, gak hafal Al-Quran sendiri. Oh ini loh, ternyata nggak mondok sendiri. Begitu. Jadi harus menabrak kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dibangun di dalam masyarakat. Jadi begitu pula apabila ada seorang yang keluarganya itu jauh dari agama, kemudian dia hijrah, apa yang terjadi Pak? Butuh perjuangan gitu. Ketika dia hijrah harus berhadapan dengan bapaknya, ibunya, pulang kampung dikritik pamannya, paman-pamannya dan bibinya, mengumpulkan dia, menyidang dia, sampai ikut aliran apa? Kan ini kan butuh perjuangan yang besar. Ketika dia itu dari kelompok atau keluarga yang jelek, kemudian dia hijrah. Begitu pula ketika keluarga kita itu termasuk keluarga yang baik, kemudian anak kita tersebut ingin melakukan perbuatan-perbuatan negatif, maka ketika ia hendak melakukan perbuatan negatif, masyarakat lingkungan yang baik tersebut secara psikologis akan menghalanginya. Summa idzal fal waladu qad yanzahu ila ahadi ahwalihi aw ahadi a'mamihi aw ajdadihi. Ini yang juga perlu diperhatikan. Kemudian di antara faktornya adalah anak kita itu kadang-kalanya menurun dari salah satu pamannya dan bibi-bibinya, atau menurun dari kakek-kakeknya.
Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, kalau kita belajar ilmu biologi di tingkat SMP, kita akan mempelajari genetika, yang mana di dalam genetika tersebut itu ada dominan, ada resesif. Jadi ada sifat-sifat baik. Kalau sifat-sifat baiknya tersebut itu banyak, maka insya Allah keturunannya akan baik. Kalau sifat-sifat baiknya itu sedikit, maka kemungkinan besar gak bagus. Kalaupun bagus ada, cuman persentasenya sangat kecil. Jadi dominan resesif. Maka apabila keluarga kita itu keluarga baik, pamannya baik, kakeknya baik, orang soleh, bapaknya orang soleh, ibunya apalagi orang solehah, insya Allah genetika yang menurun kepada anak kita tersebut adalah genetika orang baik. Maka mudah untuk diarahkan untuk perbuatan baik. Jamaah sekalian digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana kita padi, kalau padi tersebut itu varietasnya jelek, jenis jelek, maka bisa padi itu baik, cuman apa? Kemungkinannya kecil. Cuman kalau dari awal kita pilih bibit padi yang bagus, dari turunan yang bagus, maka insya Allah padi yang kita tanam itu akan tumbuh dengan bagus. Begitu pula anak kita. Bapaknya orang soleh, ibunya orang solihah, keluarganya juga orang yang perhatian terhadap agama, maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan adalah anak yang soleh, memiliki gen bawaan menjadi orang soleh. Meskipun kadang-kalanya ada faktor-faktor yang lainnya membuat anak itu nggak soleh, kan gitu kan. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, untuk mendidik anak menjadi soleh itu faktornya banyak. Genetika iya, doa apalagi, usaha, perawatan orang tua itu banyak. Menjaga lingkungan anak supaya lingkungannya baik. Kadang-kalanya anak tersebut itu bibitnya bagus, lingkungan di rumah bagus, akan tetapi ketika keluar sekolah di luar, lingkungannya rusak, terbawa arus. Jadi para jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana semaksimal mungkin kita mengumpulkan faktor-faktor kebaikan tadi untuk mendapatkan anak yang baik dan keturunan yang baik. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, la'alla ibnaka hadza naza'ahu irqun. Bisa jadi anakmu ini kok beda dengan engkau dan beda dengan ibunya, bisa jadi berasal dari keturunan yang lalu, entah itu dari kakeknya, dari pamannya, atau dari buyutnya. Ya, kalau buyutnya bagus, kakeknya bagus, semuanya bagus, maka di sini insya Allah akan menjadikan anak tersebut memiliki keturunan yang bagus. Fal ummus salihatu tu'allimu aulada al-Qur'an, tu'allimu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ibu yang salihah akan mengajarkan anak-anaknya Al-Qur'an, mengajari anak-anaknya sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengajarkan akhlak yang mulia. Tu'allimu al-halal wal haram, mengajari mereka mana yang halal dan haram. Taqussu alaihim syiarul anbiya, akan menceritakan kepada mereka perjalanan para nabi. Wa ahlal fadli was salah,
begitu pula menceritakan tentang orang-orang, kisah-kisah orang soleh. Idza sahibtahum ila ahliha salihin izdadu khairan wasdadu adaban wasdadu ilman. Dan apabila hal tersebut ditambahi dengan kebaikan keluarganya yang baik, maka ini akan lebih utama. Ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi wanita yang salihah. Oleh karena itu, wanita tersebut apabila di awal pernikahan itu belum paham ilmu agama, kita ajak untuk belajar ilmu agama. Sing penting wanita tersebut mau belajar dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan apabila wanita tersebut enggak mau belajar. Sebagaimana dikatakan oleh syair, idza nashatin nisa'u 'alal jahalati radhi'atus syababul hamaqatah. Kalau wanita-wanita tersebut itu tumbuh di atas kebodohan, boten paham agamanya, boten paham agamanya, radhi'atis syababul hamaqatah, maka para pemuda, anak-anaknya akan menyusu kedunguan. Alhamdulillah. Kalau wanita tersebut itu tumbuh di atas kebodohan, boten purun belajar ilmu agama, boten purun ngaji, boten seneng ilmu, maka yang terjadi anak keturunannya tersebut itu akan menyusu kedunguan. Jadi ketika dia menyusu orang tuanya, maka hakikatnya dia menyusu kedunguan. Nah, kalau sudah menyusu kedunguan, kira-kira jadi apa anak kita? Jadi kalau sudah menyusu kedunguan, jadi akhlak ibunya tersebut itu jauh dari nilai-nilai agama. Kemudian perasaannya tersebut itu marah-marah, nggak sabar, apalagi kalau anaknya banyak misalnya. Kadang-kadang itu kalau sudah anak banyak itu orang perempuan apabila nggak sabar, nggak ingat bahwasanya mendidik anak itu ibadah, itu wajah yang cantik itu sudah berubah itu ya. Jadi menakutkan. Kenapa? Karena sibuk dengan anak-anaknya, bingung dengan anak-anaknya banyak tadi. Akan tetapi seorang wanita yang salihah tahu ilmunya, tahu bahwasanya mendidik anak adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menikmatinya. Idza zarat bihim qauman tajuru ahla fadlin. Dan apabila wanita yang salihah tadi itu ingin berkunjung, tazuru ahla fadlin wa khairin wa salahin min amsalina, maka wanita tadi tidak akan mengunjungi kecuali orang-orang baik. Jadi kalau wanita salihah, insya Allah circelnya itu circel wanita salihah. Jadi nggak mungkin wanita salihah itu cari kelompok, cari teman yang nggak salihah, nggak nyaman. Maka ketika anak kita diajak ziarah ke teman-temannya, maka anak kita akan mendapatkan komunitas orang-orang saleh juga. Jadi wanita salihah temannya tadi memiliki anak-anak yang saleh juga. Dan subhanallah. Jadi faktor di keluarga dijaga, di masyarakat dijaga, di sekolah dijaga, maka insya Allah pertumbuhan anak tadi bertumbuh di atas sunnah dan kesalehan. Fayazdadul auladu adaban ila adabihim wa husna khuluqin ila husni khuluqihim. Maka dari itu adab yang dimiliki oleh anaknya tadi akan bertambah dengan ziarah ke teman-teman yang saleh tadi. Akhlaknya akan semakin mulia dengan ziarah ke orang-orang saleh tadi. Fa'alika bizaujati salihah idza aradta salaha auladika. Maka
wajib bagi engkau untuk mencari istri salihah apabila engkau menginginkan kesolehan untuk anak-anakmu. Alaika bizaujati thayyibah idza aradta tiba khuluqi auladika. Maka hendaknya engkau mencari istri yang baik apabila engkau tersebut menginginkan akhlak yang baik dari anak-anakmu. Wallahul musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan, yang dimintai pertolongan. Adzan tidak nomor berapa? Ya. Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu mengatakan, hadza wala yamna an yadumma ila diniha husnun wa jamalun wa raunaqun wa bahaun ma damat dzatuddin. Dan perkara tersebut itu tidak melarang apabila ditambahkan kepada sifat wanita tadi, atau engkau memilih wanita yang memiliki sifat dia itu cantik, memiliki wajah yang rupawan, madamat dzatuddin, selama wanita tadi itu memiliki agama. Jadi cantik nggak apa-apa ya. Fahadha lahu ta'thirun ala dzurriyyah fi aghlabil ahwal. Karena wanita yang memiliki agama tersebut itu memiliki pengaruh terhadap keluarga, kemungkinan besarnya. Fayatil auladu fil ghalib ala darajati minal husni wal jamali aidan ka abuwaihim. Dan anak tersebut kebanyakan kecantikannya dan wajahnya, ketampanannya tersebut itu mirip kedua orang tuanya. Mirip kedua orang tuanya secara apa? Secara fisik. Akan tetapi apa? Selama wanita tadi memiliki agama yang baik. Ala tara anna Fatimata binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atat ila Aisyah wa mishyatuha kamisyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa samtuha kasamti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian melihat ketika Fatimah putri Rasulullah mendatangi Aisyah, maka tata cara jalannya Fatimah itu seperti cara jalannya Rasulullah, dan sifatnya seperti sifat Rasulullah. Sampai-sampai diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, an ummil mu'minin Aisyah anha qalat, ma ra'aitu ahadan kana asbaha samtan wa hadyan badallan bi Rasulillah min Fatimah. Tidaklah saya melihat seorang pun yang menyerupai Rasulullah, baik akhlaknya, adabnya, dan tata caranya, selain Fatimah. Jadi tidak ada orang yang menyerupai Rasulullah melebihi Fatimah. Begitu pula wajahnya. Di dalam riwayat yang lainnya, akbalat Fatimatu tamsi ka'anna misyatuha masyur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu datang kepada saya, dan saya melihat cara jalannya Fatimah itu seperti cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, kalau yang menjadi pasangan kita itu orang baik, maka kemungkinan besar anak kita, keturunan kita akan menjadi baik. Maka perlu diprioritaskan.
Wa Yusuf alaihissalam alladzi utiya syatrul hasan kanat jaddatuhu Sarah alaihissalam min ajmalin nisa. Dan Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf, yang mana beliau tersebut diberikan setengah kegantengan, setengah ketampanan. Kanat jaddatuhu Sarah, neneknya Nabi Yusuf itu adalah Sarah, yang mana Sarah tersebut adalah termasuk wanita yang paling cantik di dunia. Jadi sampai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melewati Mesir bersama istrinya, maka Raja Mesir tadi itu menahannya, atau tentara Mesir itu membawa Nabi Ibrahim dan Sarah menemui rajanya. Tidak boleh lewat kecuali harus bertemu dengan rajanya dan minta izin. Ketika melihat kecantikan Sarah, maka Raja Mesir tadi itu terpesona baru. Akhirnya tanya, wahai Ibrahim, Sarah itu apa sampean? Dijawab oleh Ibrahim apa? Ukhti, ini adalah saudari saya. Kenapa? Kalau Ibrahim menjawab ini adalah istri saya, langsung dibunuh Ibrahim. Ini saingan saya, ini tak bunuh aja. Kalau dibunuh beres, jadi istri saya. Tapi karena Ibrahim tadi itu melakukan tauriah. Tauriah itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya ngeles. Jadi boten bohong. Jadi mengucapkan kata-kata yang memiliki dua makna. Yang satu makna dekat, yang satunya lagi makna jauh. Dan yang dimaksud adalah makna jauh. Maka ketika raja tadi itu mendengar jawaban Ibrahim, ini adalah saudari saya, terbetik di dalam raja tadi, oh kalau ini saudaranya, kalau saya jadi menikah dengan wanita cantik ini, dia jadi ipar saya. Ipar harus dimuliakan. Akhirnya dimuliakan Ibrahim, dikasih kamar, kasih makanan. Ketika Ibrahim di dalam kamarnya tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga Sarah. Ketika raja itu mendekati Sarah, tidak bisa. Ada faktor-faktor yang menghalangnya, enggak tahu. Sehingga raja tadi itu berfirasat ini tuh orang sakti atau mungkin malaikat, nggak bisa saya ganggu. Akhirnya apa? Dilepaskan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diberi hajar. Jadi ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, Sarah itu adalah wanita cantik. Oleh karena itu nggak heran apabila Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setengah dari ketampanan bumi. Coba setengahnya. Kita seberapanya gitu. Setengahnya itu. Jadi di sini jadi keturunan itu bisa nurut, gen biologis, begitu pula gen kecerdasan misalnya. Jadi kecerdasan, nggak tahu nanti itu istri kita tadi itu di dalam belajarnya itu cenderung ke hafalan atau cenderung ke matematika, kan nggak tahu. Kalau jenengan tak kasih solusi, kalau jenengan itu hafalannya lemah, seneng ngitung duit, hitung-hitungannya banter. Apabila ada blok, ini nanti untungnya segini, langsung nangkap. Cuma kalau sudah hafal Al-Quran, bulat. Maka kalau jenengan menikah, cari yang memiliki hafalan kuat. Yang memiliki hafalan kuat, maka insya Allah apa? Ya digabungkan. Kalau nanti ya setengah-setengah, dari istri jenengan setengah, dari jenengan setengah, atau kebalikannya. Cuman biasanya yang hafalannya kuat tersebut itu kalau diajak belajar matematika, itu nggih rada bulat ya. Rada bulat.
Jadi saya itu ada anak saya itu yang cenderung ke hafalan, ada anak saya yang cenderung ke matematika. Sing hafalan ini kuat itu sekali mendengar langsung hafal, subhanallah. Cuman kalau ngajari matematika, agak gemes ya. Ini loh nah. Kebetulan saya ngajari matematika biasanya. Kalau istri saya itu apa? Istri saya itu cenderung ke hafalan. Jadi ngajari matematika agak bulat. Harus pelan-pelan, ya bisa. Cuman pelan-pelan. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Maksud saya di sini sebagaimana wajar secara biologis itu menurun kepada anak-anak, begitu pula kecenderungan di dalam belajar. Saya tidak bermaksud orang yang hafalannya kuat itu jelek, enggak. Orang yang matematikanya kuat dan hafalannya lemah itu jelek, enggak. Masing-masing itu ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ditakar oleh Allah. Jadi ada itu teman saya itu hafalannya kuat. Teman saya hafalannya kuat. Kalau menghafal itu baca gini per huruf itu nggak ada yang hilang. Cuman ketika ngitung matematika 9 kali 8 gitu ngeten Pak. Ngeten. Ngeten. Kemana sih? Iya. Jadi sampai sekarang itu ketika menghitung matematika ngeten. Meskipun sudah jadi ustaz. Ada gitu itu. Ya memang apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan masing-masing. Dan apa? Rezeki tersebut itu tidak pernah tertukar. Meskipun matematikanya enggak bagus, rezekinya lancar-lancar saja kan gitu. Meskipun hafalannya bagus, rezekinya juga lancar-lancar saja. Cuman maksud saya di sini ya, kalau jenengan itu hafalannya lemah, kemudian cari istri hafalannya lemah, wah ini nanti ya bisa mungkin dari mbahnya nanti itu kan. Cuman kan agak sulit. Jadi harus cerdas memilih istri. Nanti yang ditanya nanti, matematika sampai berapa? Hafalannya pakai enggak? Intinya perlu dipertimbangkan. Waqad jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qailan. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati waladat gulaman aswada." Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri saya tadi itu melahirkan seorang anak yang hitam. Padahal saya putih, istri saya putih ya Rasulullah. Ka'anna rajula yastankiru ala zaujatihi. Jadi laki-laki tadi itu mengingkari anak tadi. Wa yu'aridu bin nafyil waladi anhu likaunihi ma asbaha abahu wala asbaha umma. Dan laki-laki tadi itu menuduh bahwasanya anak ini bukan anak dia. Kenapa? Karena tidak sama dengan bapaknya, tidak sama dengan ibunya. Fadalla hadza ala anna al-aghlab an yushabiha. Ini menunjukkan kemungkinan besar anak itu ngikut bapak ibunya. Jadi ketika ada laki-laki tadi itu yang mengingkari anak ini kok hitam, tidak seperti saya, tidak seperti istri saya, maka di sini kaidah umumnya kemungkinan besar itu anak itu nurun bapaknya atau nurun ibunya. Itu kaidah umumnya. Kalaupun nggak nurun bapak ibunya, mungkin nurun mbahnya, nurun pamannya ya. Yang tadi saya katakan apa? Resesif tadi ya. Jadi sifat yang resesif, sifat yang lemah pada kuadran yang lalu kemudian muncul pada sekarang ini.
Jadi seorang anak tadi itu bisa jadi mengikuti bapaknya, mirip bapaknya, bisa jadi mirip ibunya. Wa qad yanzahu ila ahwali au ila a'mami wa ajdadihi kama qadamna. Dan bisa jadi anak tadi itu nurun seperti pamannya, paman dari arah ibu, saudara ibunya, atau dari saudara bapaknya, atau dari kakeknya sebagaimana yang kita jelaskan. Wala yamtani an yakuna ma'ad-dini wal jamali malum kadzalik. Maka tidak masalah apabila seorang wanita tadi selain memiliki agama dan memiliki paras yang cantik, dia juga memiliki harta. Fal malu yarji'u ilal aulad. Maka harta tadi itu akan kembali kepada anak-anak kita dengan izin Allah. Fi aghlabil ahwal, di kemungkinan besar. Wali an yakuna li abnaika maskanan yaskununa fihi khairun min an yushradu wa yutashattatu wa yantakilu kulla yawmin min makanin la makanin. Maka engkau memiliki tempat yang tetap, memiliki rumah yang tetap, itu lebih baik daripada anakmu tadi pindah dari tempat ke tempat yang lainnya. Cuman apa namanya itu? Yang ngontrak ya nggak apa-apa. Saya juga ngontrak. Artinya apa di sini? Kalau memang istri tadi itu memiliki harta, maka insya Allah istri tadi akan dibantu orang tuanya untuk membangun rumah, dan rumah tersebut itu akan mendukung pendidikan anak kita. Apalagi rumahnya tersebut di dekat lingkungan yang sunnah seperti ini. Makanya segera dibebaskan nih Pak. Segera dibebaskan. Mudah-mudahan jenengan sedanten nggak ada rumah mereka sedanten. Dados kampung, dados sekolahan. Insya Allah mangke kemungkinan besar anak keturunan kita akan lebih terjaga. Wala yamtanu an takuna al-umma hadza kulli dzata hasab. Dan tidak bermasalah apabila ibunya tadi juga memiliki keturunan yang baik. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wa jamaliha dan karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita tadi karena agamanya sehingga tanganmu akan ringan. Jadi kalau memiliki 4 tersebut nggak apa-apa. Kalau ada, saya berada di sop pertama. Kalau mau ya. Kalau nggak mau yang buat yang mau. Wa yahabba law dhufirat bi zaujatin Quraisyah salihah. Lebih-lebih lagi apabila engkau mendapatkan seorang wanita yang dari kaum Quraisy. Jadi orang Quraisy yang mana nasabnya tersebut itu segaris dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan ya. Apabila dia itu salihah. Wa hunna khairun nisa raqibnal ibil. Wanita-wanita Quraisy tersebut adalah sebaik-baiknya wanita yang naik unta. Wa indahunna fil ghalib minal hanani al atfal. Dan kebanyakan dari mereka, mayoritas dari mereka itu memiliki kasih sayang terhadap anak-anak. Warri'aya lil azwaj, dan perhatian terhadap suami-suami mereka. Ma laysa inda ghairihinna, yang tidak ditemukan di selain mereka. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan wanita Quraisy.
Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'in rakibnal ibil, salihu nisa'i Quraisyin, sebaik-baiknya wanita yang naik unta adalah wanita orang soleh yang orang Quraisy. Ahna ala waladi fi sigari, yang mana wanita Quraisy tadi itu lebih penyayang terhadap anaknya ketika anak itu masih kecil. Artinya ikhwan, ketika anak itu masih kecil butuh kasih sayang yang lebih dari kedua orang tuanya, terlebih dari ibunya. Dan orang-orang Quraisy memiliki kasih sayang yang lebih dibandingkan wanita-wanita yang lainnya terhadap anak-anak. Pramila, cari wanita tersebut yang walud wal wadud, yang banyak keturunannya, dan wadud, dan juga penyayang. Kalau walud saja nggak wadud, buyar. Jadi anaknya banyak, akan tetapi wanita tadi itu nggak wadud, tidak memiliki kasih sayang terhadap anak. Boten gati ini apa sih? Boten sepinten perhatian terhadap anaknya. Anak ini kok diumbar sebagaimana kambing misalnya. Maka di sini buyar. Jadi anaknya nggak diperhatikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tazawwadu al-wadud al-walud, yang penyayang juga memiliki keturunan banyak. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan wanita Quraisy tersebut itu sangat perhatian terhadap hak-hak suaminya. Jadi hak suaminya dijaga. Oleh karena itu ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, khidmahnya wanita terhadap para suami mereka itu berbeda-beda. Jadi khidmahnya bagaimana muamalah wanita dengan pria, wanita beda-beda. Ada yang suka bantah suaminya, ada yang nurut sama suaminya, ada yang bagaimana membuat suami itu nyaman terhadap dirinya, bermacam-macam. Ada yang nggak cocok sedikit minta pulang, nggak cocok sedikit pulang, nggak cocok sedikit pulang. Adapun wanita yang solehah, meskipun dia karakternya tadi itu begitu, kemudian dia itu belajar ilmu agama, insya Allah karakter yang jelek tersebut akan diubah pelan-pelan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Jadi kelemah lembutan tersebut itu butuh proses. Jadi ketika kita mendapati pasangan kita, baik suami kita maupun istri kita, itu tidak sesuai dengan gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kita sabar. Proses ketika menjadi lebih santun, lebih lembut, lebih kalem, itu pelan-pelan butuh proses orang-orang. Jadi ini istri saya ajak ngaji Ustaz, cuman masih begitu saja Ustaz. Heran saya Ustaz. Sudah saya nggak mau lagi Ustaz. Salah. Jadi yang namanya akhlak itu menjadi yang mulia, akhlak yang mulia butuh proses. Sing awali suka marah-marah, kemudian mau mendengarkan kajian, mau belajar ilmu agama, alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap kajian yang dia dengarkan bisa mengubah akhlaknya. Pelan-pelan itu butuh proses. Wa al-hilmu bittahallum. Lemah lembut itu butuh proses untuk lemah lembut. Jadi kalau kita belajar ilmu sorof, fi'il dengan wazan tafa'ala, itu menunjukkan proses dan pelan-pelan. Menunjukkan proses dan pelan-pelan. Sehingga apa? Innamal ilmu bitta'allum, kata Rasulullah. Ilmu itu
hanya dengan belajar pelan-pelan sedikit demi sedikit. Jadi nggak mungkin ilmu itu dipelajari langsung paham semuanya, enggak. Jadi prosesnya sedikit demi sedikit kita paham, kita paham, kita paham. Begitu pula akhlak kita. Jadi kelemah lembutan akhlak yang baik itu butuh proses. Maka hormatilah proses yang dilakukan oleh istri kita, sebagaimana kita berubah juga membutuhkan proses. Jadi sebagaimana kita berubah juga membutuhkan proses. Ya, ngapunten, jenengan riyen motong celana niku sak matune ngaji pinten taun nggih? Kan butuh proses. Jadi kalau dahulu itu saya ketika SMA itu kelas 2 SMA itu namung dina tekuk ngeten. Jadi kan sekolahnya di SMA Muhammadiyah di Tekuk. Lulus SMA ini tasnya tekuan. Tasnya tekuan dan geriya nggih tekuan. Wani mulai motong niku mboten isbal malik ketika kita masuk Al-Irsyad. Mas Al-Irsyad bismillah. Itu berani sampun tatak menghadapi keluarga sana sini. Jadi butuh proses itu. Jadi maka kita hormati proses yang dialami oleh saudara-saudara kita, istri-istri kita, anak-anak kita yang kita didik. Mereka butuh proses untuk menjadi orang baik. Jadi jangan sampai ketika kita mendidik anak kita kemudian belum sesuai dengan harapan kita, kemudian kita marah-marah. Kita hormati proses. Jadi kita sampaikan nasihat, kita tunggu, kita doakan. Mudah-mudahan dengan kajian yang mereka pelajari, mereka dengarkan, proses tersebut berjalan menuju yang lebih sempurna. Jadi sebagaimana kita butuh proses, ketika menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menghormati proses yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Wa kadzalikal mar'a, begitu pula seorang wanita yustahabbu laha an tahtara li abna'iha aban shalihan. Begitu pula seorang wanita, maka dianjurkan bagi mereka untuk memilih untuk anak-anak mereka seorang suami yang saleh. Tadawafara fihi sifatu sabiqa min dinin wa husnul khuluq. Yang mana laki-laki yang saleh tadi memiliki sifat-sifat yang terdahulu. Faham terhadap agamanya baik dan akhlaknya baik. Wa yakuna dzamalin, dan juga memiliki harta, hatta la yudayyi'aha wa yudayyi'u auladaha, sehingga laki-laki tadi tidak menyia-nyiakan wanita dan tidak menyia-nyiakan anak-anaknya. Jadi seorang istri, seorang wanita juga dianjurkan untuk memilih seorang suami yang baik agamanya, baik akhlaknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha terhadap agamanya, salat jamaah rajin, kajiannya juga rajin, hafalannya rajin, wa khuluquhu, dan engkau ridha juga terhadap akhlaknya. Artinya apa di sini? Agamanya baik, akhlaknya juga baik. Fankihuhu, maka segera nikahkan anakmu tadi dengan laki-laki tadi. Fa illam taf'al takun fitnatan fil ardi. Apabila tidak kau lakukan, akan terjadi fitnah di atas muka bumi. Jadi di sini yang jadi timbangan bagusnya agama saja tidak cukup, ya. Lebih khusus lagi bagusnya akhlaknya juga. Kan ada orang tersebut rajin sholat jamaah, cuman apa? Tangannya suka memukul. Ada suka sholat jamaah, akan tetapi
pelitnya minta ampun. Ada. Jangankan sekarang, pada zaman sahabat saja sudah ada. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita, seorang wanita ketika memilih suami hendaknya memperhatikan agamanya, juga memperhatikan akhlaknya. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, dengan siapa saya nikahkan anak saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, zawwijuha birajulin sholihin. Nikahkanlah anakmu tadi dengan seorang yang soleh. Soleh tersebut baik agamanya dan baik akhlaknya. Artinya apa? Mengamalkan agamanya dengan baik. Wa in ahabbaha akramaha. Apabila laki-laki tadi itu mencintai putrimu, akramaha, dia akan memuliakannya, dia akan meratukannya. Atau bahasanya wanita, dia akan memanjakannya. Wa in la yuhibbuha la yadlimha. Apabila laki-laki tadi yang soleh tadi itu setelah nikah kok nggak cinta, la yadlimuha, dia tidak akan pernah mendolimi anak-anaknya. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, standar kebaikan seseorang itu ketika baik agamanya dan juga baik akhlaknya. Dan akhlak ini bagian dari agama. Harus nambah. Jadi akhlak itu bagian dari agama. Artinya apa di sini? Di sini adalah akhlak itu memiliki nilai plus di dalam sisi agama. Ya. Jadi tidak semua orang yang baik agamanya akhlaknya bagus. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan lebih-lebih lagi apabila laki-laki tadi itu memiliki harta. Akan tetapi apabila tidak memiliki harta, kemudian dia tersebut itu baik agamanya, kemudian dia soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupkannya. Jadi kalau orang soleh sudah nikah, insya Allah bertanggung jawab terhadap istrinya. Ya meskipun susah-susah di awal-awal. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Apabila dia itu orang fakir. Orang fakir kan apa? Gak punya pekerjaan lah, atau hartanya sedikit lah. Yughnihimullahu min fadli, akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum, janji Allah Subhanahu wa ta'ala apabila orang tadi itu miskin, ketika dia menikah akan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir selama anak tadi anak yang soleh bertanggung jawab. Kadang-kadang apabila laki-laki tadi itu punya uang, punya pekerjaan, qadarullah nggak punya agama dan juga nggak punya akhlak. Ketika sudah bekerja nikah, setelah pernikahannya di PHK, boten purun yang mudah melali. Jadi yang bekerja itu istrinya. Ada seperti itu. Banyak. Jadi ada. Jadi ketika suami tadi itu sudah menikah, kemudian dia tersebut itu di PHK dari pekerjaannya, tidak mau mencari pekerjaan lagi, hidup dari istrinya. Jadi diceritakan seperti itu, saya miris ya Pak. Makanya sampai dahulu kok mau menikah dengan si fulan itu. Terus para jamaah kan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fankihuhu bi rajulin salih. Fankihuha bi rajulin salih, nikahkanlah anak-anakmu tersebut dengan orang laki-laki yang saleh. Wa yakuna dza ilmin, dan hendaknya laki-laki tadi juga memiliki ilmu.
wa hasbin, dan juga memiliki nasab yang baik, hatta yu'allima auladaha bisolahil ab, sehingga laki-laki tadi mengajarkan anak-anaknya dengan kesolehannya. Biidznillah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yuslihul abna'a fil ghalib, anak-anak tersebut akan menjadi baik pada umumnya. Bal ya'udu alaihim wa ala akhwadihim, dan kebaikannya tersebut itu akan kembali kepada diri mereka dan cucu-cucu mereka. Fadlu salahihim, disebabkan karena keutamaan kesolehan orang tuanya. Jadi kesolehan itu memiliki pengaruh. Akan tetapi bukan berarti setiap orang yang soleh itu keturunannya pasti soleh. Ya, Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak Kan'an. Jadi memiliki anak kan Kan'an. Ala taqra qaulallahi ta'ala wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding ini, rumah ini adalah milik dua anak yatim di kota. Wa kana tahtau kanzul lahuma, dan di bawah rumah tadi, tembok tadi, ada perbendaharaan keduanya. Wa kana abuhuma sholiha, dan anak bapaknya tadi itu orang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya kedua anak tadi itu menjadi anak yang balik, menjadi anak yang kuat. Fayastakhrijakan zauma rahmatan mir rabbik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan harta anak tadi untuk mereka sebagai bentuk rahmat dari Tuhan. Dan penjagaan tersebut disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Jadi ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum, jangan sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi apabila laki-laki tadi itu, bapak tadi itu memiliki kesolehan, insya Allah kesolehannya tersebut itu menjadi salah satu faktor kesolehan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anaknya. Wallahu taala alam bisawab. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada pertanyaan kami persilakan. Orang tua yang gajinya naik karena dimintakan ampun oleh anaknya. Kan orang tuanya tidak merasa melakukan amal soleh, tapi gajinya naik. Bagaimana dengan anaknya sendiri? Maksudnya yang mendoakan itu, apakah nanti di surga dia derajatnya sama dengan orang tuanya? Kumpulkan bersama. Jadi di sini ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, pada pertemuan yang lalu kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka, keturunan mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanannya, alhaqna bihim, maka kami gabungkan mereka dengannya, keluarganya. Wa ma'alatnahum min amalihim, dan tidaklah kami mengurangi sedikit pun dari amalan mereka. Setiap orang tersebut akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi di dalam surah At-Tur ayat 21 ya, Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan orang-orang soleh tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keluarga kita dengan yang memiliki derajat lebih tinggi nanti. Jadi seumpamanya orang tua soleh, kemudian anaknya beriman, cuman kesolehannya masih berada di bawah standar kesolehan orang tuanya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan di akhirat. Atau mungkin orang tua beriman dan anaknya adalah anak yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan untuk anaknya. Allah mengizinkan orang tuanya tadi untuk berkumpul dengan anak yang soleh tadi. Iya, jadi di sini keimanan dan kesolehan yang dimiliki oleh orang tua maupun anaknya tadi itu akan menjadi sebab mereka kelak dikumpulkan di dalam surga sesuai dengan derajat yang lebih tinggi. Jadi dalam surat At-Tur ayat 21. Ya begitu pula ketika orang tuanya dibacakan istighfar terus secara hitung-hitungan, maka ketika anak tadi membacakan istighfar untuk anaknya, untuk orang tuanya, maka anaknya tadi juga derajatnya naik. Kan Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah kedua orang tua saya. Maka di sini di antara bentuk keutamaan istighfar adalah istighfar tersebut bisa mengangkat derajat seseorang di surga. Jadi fungsi istighfar untuk mengampuni dosa-dosa kita, selain itu juga bisa mengangkat derajat kita di akhirat. Jadi ikhwan, sebagaimana Rasulullah SAW memperbanyak istighfar, hendaknya kita pula memperbanyak istighfar. Monggo, bagaimana ada pertanyaan lainnya? Monggo. Dados para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watak itu bisa berubah. Maka dari akhlak itu diperoleh dari yang pertama keturunan, atau watak itu beroleh dari keturunan kadang-kadang. Juga diperoleh dari iktisab. Iktisab itu usaha untuk mengubah watak tadi. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, apabila kita tuh memiliki watak yang keras, misalnya begitu, maka ingat hadis Rasulullah SAW, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kelemah lembutan tersebut itu hanya dengan proses menjadi lemah lembut. Artinya apa? Ketika kita belajar mengamalkan satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasulullah SAW, kita ingat keutamaan sabar, kita ingat keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka insya Allah kita akan berubah sedikit demi sedikit. Jadi kadang-kalanya ada orang tersebut yang mudah putus asa. Akan tapi ketika dia mengaji dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sing biasa putus asa tersebut itu menjadi hilang putus asanya, optimisme. Atau mungkin ada seorang wanita tadi itu yang cemburunya sudah tingkat tinggi misalnya, karena dia mengaji kemudian didoakan, rasa cemburunya tadi itu menjadi biasa-biasa saja. Sebagaimana siapa? Ummu Salamah kan gitu kan. Jadi Ummu Salamah itu nggak mau menikah lagi, karena Ummu Salamah tadi itu perempuan yang cemburunya sudah tingkat tinggi orang. Maka ketika dilamar oleh Rasulullah, Ummu Salamah itu apa? Memberitahukan kondisinya. Inni imratun ghayyur. Saya itu wanita yang sangat pecemburu. Maka saya khawatir ya Rasulullah, nanti kalau saya cemburu, saya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan jenengan. Nah, kalau perbuatan saya tidak menyenangkan jenengan, kan nanti saya dosa ya Rasulullah.
Jadi kalau perbuatan saya nanti nggak membuat sampean senang, saya dosa. Lebih baik saya nggak menikah ya Rasulullah. Kan gitu kan. Dijawab oleh Rasulullah, adapun rasa cemburu yang tinggi tersebut, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah meringankan rasa cemburu tadi. Artinya apa di sini? Yang namanya karakter, watak itu sangat mungkin untuk dirubah. Yang baik saja bisa menjadi jahat kan gitu kan, proses kan. Jadi orang itu kadang-kadangnya di awal-awal mungkin apa? Enggak tatak, membunuh kan gitu kan. Jadi nyembelih ayam aja kenapa? Redek kan gitu kan. Enggak tatak. Atau mungkin nginjak cicak saja enggak berani, enggak tatak. Cuma ketika orang tadi dididik, dilatih untuk membunuh supaya jadi orang kejam gitu, bisa menjadi pembunuh bayar proses. Jadi sing awali lembut, kalem, jadi orang yang bengis. Kenapa? Karena berproses menjadi orang yang bengis tadi. Begitu pula orang yang keras ketika mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, belajar keutamaan sabar, belajar keutamaan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sedikit demi sedikit akan berubah. Jadi ikhwan, senantiasa minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berusaha mengamalkan setiap hadis dan ayat yang kita baca. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatafal ilmu bil amal. Ilmu tadi itu mengajak kita, berteriak kepada kita supaya diamalkan. Jadi kalau kita ngaji satu ayat, dua ayat, satu hadis, ilmu itu teriak, ngajak kita supaya mengamalkan hadis dan ayat tersebut. Fa in ajabu wa illa irtahal. Apabila ilmu tadi itu diamalkan, maka ilmu tadi itu akan tetap di dalam hati kita. Wa illa irtahal, kalau enggak diamalkan, ilmu itu akan hilang. Oleh karena itu ketika apa? Kita ingin akhlak kita mulia, ingat sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Sebaik-baik orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aktsaru ma yudkhilun nasul jannah apa? Mahasinul akhlak. Jadi orang, perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Bima makna. Jadi di sini ikhwan, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, ketika kita membaca satu hadis, satu ayat, hendaknya berusaha kita amalkan. Insya Allah dengan perjalanan waktu akhlak kita akan berubah. Ya betul. Saya dahulu itu nggak bisa bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kelas 1 SD, kelas SMP nggak bisa bahasa Jawa. Ngukuk. Ya. Saya juga sekarang ngukuk, cuman berusaha untuk pakai bahasa Jawa dengan orang tua, dengan orang yang lebih tuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika mulai mondok saya harus ada perubahan saya. Paling enggak dengan orang tua itu pakai bahasa Jawa. Bahasa Toto Krom. Alhamdulillah sampai sekarang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sampun nggih. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan bisa bermanfaat dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.